Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rangga Sugi Saputra dari kelas IF 6B dengan NIM 123111040. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas teknik riset operasional. Penjelasan dengan menggunakan penyelesaian metode menggunakan metode Vogel Approximation Method atau FAM pada hal di sini. Jadi untuk metode ini digunakan untuk mencari solusi awal distribusi dengan biaya paling kecil. Baik, di sini ada tabel awalnya. Ini dengan ada gudang atau tujuan, kemudian ada T1, T2, T3, T4, kemudian ada supply, ada gudang 1, gudang 2, gudang 3, kemudian demand. Nah, sini untuk jumlah supply ini di total adalah 300 dan demandnya juga ketika ini di total adalah 300, maka supply dan demand pada tabel di sini seimbang. Kemudian untuk langkah pertama adalah dengan menghitung penalti. Di sini dapat tabel yang sudah dihitung untuk penaltinya bahwa G1. Baik, saya akan jelaskan dulu isi dari tabelnya. Di sini untuk G1 untuk T-nya ada 8, T2-nya 6, T3-nya 10, T4-nya 9 dan supply-nya 120. Untuk G2 di sini T1-nya 9, T2-nya 12, T3-nya 13, T4-nya 7 dan supply-nya 80. G3-nya T1-nya 14, T2-nya 9, T3-nya 16, T4-nya 5 untuk supply-nya 100 dengan demand T1 70, T2 90, T3 60, T4 80. Selanjutnya untuk menghitung penalti dari dua biaya terkecil pada G1 terlebih dahulu. Ini untuk biaya terkecilnya adalah 6 dan 8. Kita hitung di sini. 8 dikurang 6 sama dengan 2. Kemudian untuk yang keduanya juga sama. Biaya terkecilnya adalah 9 dan 7, maka 9 dikurang 7 sama dengan 2. Kemudian untuk yang tiganya adalah 9 dikurang 5 sama dengan 4. Kemudian untuk kolomnya yang T1-nya adalah 9 dikurang 8 sama dengan 1. T2-nya 9 dikurang 6 sama dengan 3. Kemudian T3-nya 13 dikurang 10 sama dengan 3 dan T4-nya 7 dikurang 5 sama dengan 2. Nah, terus kita tentukan penalti terbesarnya. Penalti terbesarnya adalah 4 di sini, yaitu pada baris G3. Nah, artinya jika kita tidak memilih baris G3 sekarang, mungkin kerugiannya paling besar. Nah, kita menentukan biaya terkecil. Pada baris G3 biaya terkecilnya juga pada yaitu biaya terkecilnya adalah 5 di sini 5. Maka yaitu menuju T4. Ini kita lakukan alokasi yang mana supply dari G3 sama dengan 100, untuk demandnya sama dengan 80, maka X34 sama dengan min 100,80. Nah, jadi sebelumnya kan di sini 100. Kita pindahkan ke T4 karena 5 itu tadi adalah biaya terkecil, maka dari 100 dikurang 80. Di sini sisanya 20 dan 80-nya ditaruh di T4 di sini di G3. Jadi gudang G3 mengirim 80 unit ke T4. Nah, kenapa 80? Karena demand T4 hanya membutuhkan 80 unit. Ini adalah tabel yang hasil dari si langkah 1 seperti itu. Karena kolom T4 sudah terpenuhi, maka
nanti di angka selanjutnya dicoret. Untuk suplai G3 sekarang tersisa 20 karena 100 dikurang 80 sini, jadi sisanya 20 seperti itu. Selanjutnya di langkah kedua sama seperti yang tadi adalah menghitung si penaltinya. Jadi di sini yang paling kecil tadi 8 dikurang 6 sama dengan 2 untuk G1-nya, kemudian G2-nya 12 dikurang 9 sama dengan 3, G3-nya 14 dikurang 9 sama dengan 5. Dan untuk kolomnya untuk T1 9 dikurang 8 sama dengan 1, T2-nya 96 dikurang sama dengan 3, kemudian T3 13 dikurang 10 sama dengan 3. Selanjutnya kita tentukan nih penalti terbesarnya, yaitu adalah G3 itu 5 yang tadi. Bukan yang tadi. Kita tentukan untuk penalti terbesarnya yaitu pada G3 yaitu 5 ini di sini. Kemudian kita menentukan biaya terkecilnya yaitu 9 pada G3. Nah, ini di sini. Yaitu pada T2. Dan kita lakukan alokasi. Supply di G3 tadi tersisa 20 karena sudah diambil 80. Kemudian demand T2 sama dengan 90. Ini tadi di sini 90. Nah, maka G2 sama dengan min 20,90 sama dengan 20. Jadi artinya gudang G3 mengirim 20 unit ke T2. Jadi dari tadi kan ada 90, diambil 20 dikirim ke ketiga T2, jadi diambil 20 di sini, makanya sisa 70. Supply G3 habis karena 20 dikurang 20 sini sama dengan 0. Nah, jadi demand T2 tersisa 70 sini. Karena baris G3 supply sudah habis, dan selanjutnya dicoret. Nah, untuk langkah ketiganya yaitu sama seperti tadi menghitung penalti. Di sini untuk baris G1 sama dengan 8 dikurang 6 sama dengan 2, kemudian G2-nya 12 dikurang 9 sama dengan 3. Selanjutnya untuk kolomnya yaitu 9 dikurang 8 sama dengan 1. Untuk T2-nya 12 dikurang 6 sama dengan 6, dan T3-nya 13 dikurang 10 sama dengan 3. Kita tentukan lagi nih penalti terbesarnya adalah 6 di sini pada kolom T2. Kemudian kita tentukan biaya terkecilnya pada T2 yaitu 6, yaitu pada G1 di sini. Nah, nanti kita lakukan alokasi lagi untuk suplai G1 sama dengan 120 ya. Sini 120. Nah, kemudian demand T2 tadi kan tersisa 70. Nah, untuk 11 dengan minus 20 dikali 70 dengan 70, maka demand T2 habis karena artinya kan gudang G1 mengirim 70 unit ke T2, jadi demandnya 70 dikurang 70. Jadi sini kan 70 sebelumnya yang ditaruh di sini, jadi habis di 6. Ini kesimpan di 6 di sini. Jadi ini habis untuk demandnya. Kemudian untuk supply gudang 1 atau G1 kan tadi katanya 120, kalau diambil 70 maka sisanya adalah 50. Kemudian ada langkah 4, sekarang kita hitung penaltinya lagi seperti 10 kurang 8 sama dengan 2 untuk G1, dan 13 dikurang 9 sama dengan 4. Berarti untuk kolomnya untuk G1 adalah 9 dikurang 8 sama dengan 1, 13 dikurang 10 sama dengan 3. Nah, untuk di sini kan ada kita tentukan dulu nih untuk penalti terbesarnya yaitu 4 pada G2. Dan untuk biaya terkecilnya itu ada 9 di
T1 di sini. Kita lakukan lagi alokasi untuk supply G2 sama dengan 80, dan demand satunya adalah tadi kan 70. Nah, maka X2 min 1 80 dikali 70 sedangkan 70. Nah, demand satunya habis karena 70 diambil dan disimpan di G2 T1 itu di sini. Jadi 70 dikali 70 sama dengan 0. Untuk supply G2 tersisa 10 karena 80 dikurang 70 jadi sisanya 10. Seperti itu. Untuk selanjutnya dalam langkah 5 karena hanya tersisa kolom T3, maka seluruh sisa supply dialokasikan ke T3. Nah, dari sini kan ada 50, kemudian dari G1 nya 50, dari G2 nya yaitu 10, dan kita hitung total biaya atau Z ya. Di sini untuk penghitungnya sini kan ada 70 dikali 6. Nah, ini 6 itu diambil dari si tabel utamanya di sini, itu 6. Nah, sama yang seperti yang sebelumnya. Jadi 70 dikali 6 ditambah 50 dikali 10 ditambah 70 dikali 9 ditambah 10 dikali 13 tambah 20 kali 9 ditambah 80 kali 5. Jadi hasilnya adalah 420 ditambah 500 ditambah 630 ditambah 130 ditambah 180 dan ditambah 400, maka hasilnya adalah 2260. Jadi total biaya menggunakan metode FAM adalah 2260. Seperti itu.